berarti saya berada di tempat yang salah gitu. Jadi kita nggak bisa lanjut. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini secara khusus dari PT Rainier Inti Internasional ini ada 3 keuntungan yang kita bisa ambil nantinya. Ya, nah, nanti saya jelaskan secara singkat. Mudah-mudahan bisa mewakili dari semua yang mau saya sampaikan. Nah, kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang namanya PT Rainier Inti Internasional, ya, sebuah perusahaan multinasional bahkan punya visi untuk ke tingkat internasional. Perusahaan ini sangat concern dengan legalitas. Ya, sejak didirikan perusahaan atau owner pemilik langsung mengurus perizinan secara lengkap. Nah, apa gunanya? Supaya kita nyaman dan aman di saat kita mau berusaha dan melakukan sesuatu. Nah, kata negara kita adalah negara hukum. Jadi itu dia yang pertama. Poin pertama adalah perusahaan kita sudah lengkap legalitasnya. Nah, apa yang disediakan oleh perusahaan? Perusahaan sudah menyediakan banyak ini, artinya kita tidak perlu mikirkan lagi karena semuanya sudah disediakan, baik produk, riset, perizinan, stok, pergudangan, admin, kantor, karyawan, web, bahkan sekolah bisnis. Ya, nah semuanya sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, salah satu produk yang menjadi andalan dari perusahaan kita namanya pupuk paten. Tadi saya sudah sampaikan, saya bukan menggurui, saya hanya mau berbagi cerita, bukan juga mau mengajarkan tentang pupuk, tentang unsur hara, tentang tanaman, sama sekali tidak. Walaupun kita mungkin sedikit ada kesamaan, saya juga orang kampung yang dari kecil saya tahu tentang tanaman karena saya bertani dari belum sekolah, ya. Paham juga saya soal pertanian walaupun tinggal di kota. Nah, ditambah sedikit ada kesempatan sekolah di bidang pertanian. Tapi mohon maaf sekali lagi, sama sekali bukan mau menggurui. Nah, ada 2 poin yang mau saya sampaikan tentang pupuk paten ini. Yang pertama adalah apa itu pupuk paten. Yang kedua adalah kenapa kita pakai pupuk paten. Nah, 2 hal ini yang mau saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah pupuk paten merupakan pupuk organik teknologi nano, hasil dari penelitian oleh ahli pertanian lebih dari 13 tahun. Bapak-bapak, saya mau nanya, 13 tahun kira-kira panjang kan? Cukup panjang, ya. Ini hasil penelitian atau bahasa kerennya riset para ahli ilmuwan pertanian Jepang. Jadi teknologinya dibeli oleh pengusaha kita dari Makassar, terus dilakukan pengujian lagi di Provinsi Sulawesi Selatan, ya, kurang lebih 1 tahun. Setelah melewati lolos uji standarisasi 5 kali, baru kita mendapatkan pengakuan atau SK dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi produknya juga sudah resmi. Nah, pupuk paten ini merupakan pupuk pelopor, pupuk organik teknologi nano dengan kemasan saset. Mungkin ada yang mengira-ngira juga bahwa oh itukah pupuknya, atau bahkan ada yang berpikir mana pupuknya, karena selama ini kita tahu pupuk kan pakai karung-karung, ya. Nah, hari ini di depan mata kita ini pupuknya. Nah, kita lihat kelihatannya sederhana sekali, atau kalau tak kenal maka mungkin kita kurang yakin, ya. Tak kenal maka tak sayang, kata orang bilang. Nah, saya mau sampaikan mudah-mudahan bisa mewakili untuk bisa meyakinkan kita bahwa pupuk paten ini bukan pupuk biasa. Ya, ini pupuk kalau boleh meminjam bahasa kerennya, benar-benar luar biasa. Karena hasil riset lebih dari 13 tahun para ahli, dan dia merupakan pupuk organik teknologi nano. Apa itu nano? Nanoteknologi itu nanometer, ada teknologi terkini dengan kehalusan partikel yang luar biasa. Saking halusnya menurut para ahli, lebih halus dari 50.000 rambut. Rambut aja udah halus, apalagi rambut saya ini yang tinggal dikit gitu kan. Nah, kalau lebih halus dari 50.000 rambut, gimana halusnya? Pasti sangat-sangat halus. Nah, apa hebatnya? Kehebatannya, pupuk paten teknologi nano ini
juga menjadi makanan yang siap saji untuk tanaman. Jadi beda dengan pupuk-pupuk lain. Nah, dia merupakan makanan siap saji yang langsung terserap oleh tanaman lewat daun, batang, bunga, dan buah. Jadi tidak mengalami proses fotosintesis. Nah, waktu saya mendengarkan penjelasan ini, waduh, kayaknya bertentangan deh dengan ilmu yang pernah saya pelajari. Selama ini saya tahu pupuk itu diberikan ke tanaman lewat akar, diserap oleh tanaman, nanti ada proses yang namanya pembakaran di daun. Itu proses fotosintesis, baru dikirim ke seluruh tanaman untuk masing-masing tanaman kegunaannya untuk akar, batang, bunga, buah, dan segala macam. Nah, dan yang kita pernah kenal banyak macam-macam pupuk. Ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk, ada pupuk generatif, vegetatif, dan lain-lain. Nah, hari ini lupakan semua itu, karena pupuk ini merupakan pupuk teknologi nano yang sudah upgrade, di mana unsur haranya langsung tersimpan di jaringan tanaman. Nah, luar biasanya lagi Bapak-bapak, di mana teknologinya ini tanaman bisa menyimpan unsur hara di jaringannya, dan kapan dia mau memerlukannya digunakan sesuai keperluannya. Makin pusing kan dengarnya? Yang benar aja lah Pak. Sedang-sedang nggak promosi itu kan? Nah, saya juga sempat berpikir seperti itu. Tapi setelah dilakukan pembuktian, ya karena pupuk ini sudah teruji, inilah yang membuat tanaman bisa berbuah di luar musim. Bahkan tanaman-tanaman yang tidak pernah berbuah jadi berbuah. Ini yang luar biasa. Kalau boleh meminjam bahasa, ya sebetulnya bicara pupuk ini biar tanamanlah yang bicara, tapi tanaman tidak bisa bicara juga kan. Nah, saya yang bicara menyampaikan apa sih itu pupuk paten, nanti tinggal tanaman membuktikannya ya. Kalau kita dari Pontianak bilang kalau cerita pupuk nih bahasanya beliau kita ngomong, kalau orang tidak mau buktikan jadi sama dengan kayak mendongeng kita jadinya. Pupuk paten ini tadi seperti saya katakan sudah mendapatkan SK dari Kementan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hasil riset, lakukan pengujian lagi, nah baru diakui. Bahkan dalam acara launching atau pemasarannya kemarin bulan September tahun 2021 itu dari Kementerian Pertanian langsung. Seorang ahli pupuk dan tanah menjabat sebagai Dirjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bahasa beliau ada di YouTube, boleh nanti di searching, boleh didengarkan. Beliau bilang pupuk paten ini sudah teruji baik mutu maupun efektivitasnya, ramah lingkungan, dan sudah tercatat di Kementerian Pertanian Republik Indonesia secara resmi. Sekali lagi dia bilang, saya sampaikan bahwa pupuk paten ini sudah teruji. Artinya ada penegasan ya secara bahasa Indonesia. Nah, saya bilang ke teman-teman, kalau kita nggak tahu sesuatu, lebih bijaknya kita nanya siapa? Lebih bijak kita nanya ahlinya. Ada bahasa bilang kalau salah bertanya sesat ya. Nah, kalau malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau salah bertanya sesat juga. Kalau saya ada waktu nanti saya cerita soal salah bertanya ya. Nah, jadi ini satu indikator, satu tolak ukur menurut saya untuk pupuk paten juga boleh dipercaya karena ahlinya sudah ngomong. Nah, bahkan menurut ahlinya, saking kalau kita nggak usah bahas soal mutu ya, efektivitasnya. Nah, menurut ahlinya satu kotak pupuk paten ini kandungan unsur haranya itu setara dengan 4 ton pupuk kandang. 4 ton pupuk kandang kira-kira banyak nggak? Bisa nggak kira-kira dibinjing? Nggak mungkin kan? Nah, paling nggak bawa pakai backup lah ya. Jadi ini sangat efektif sekali. Nah, pesan yang mau disampaikan dari pupuk paten ini menjadi satu slogan atau password adalah pupuk paten hemat, praktis, panen berlimpah. Sebenarnya pesan ini yang mau disampaikan ke kita sebagai pelaku usaha pertanian.
Di saat ini tersampaikan, saya bilang tidak ada alasan tidak mau pakai pupuk paten. Kenapa? Hemat dibanding pupuk lain. Ya. Mungkin ada teman yang, Pak, kami sih biasa dari sini berkebun sawit udah puluhan tahun, panen terus menerus tidak pernah pupuk. Nah itu berarti lebih hemat kan? Tidak pernah keluar apa-apa tapi panen terus. Nah itu tidak pas. Ini kita bicara pupuk hemat dibanding pupuk lain. Nah yang kedua praktis. Tadi udah saya ceritakan bahwa gampang kan, tidak perlu pikul-pikul. Ini setara 4 ton. Kalau 4 ton harus berat bawahnya kan. Nah panen berlimpah. Nah itu harus dibuktikan dengan kita langsung uji sendiri. Walaupun sudah teruji dan sudah terbukti kan. Nah jadi saya pastikan di saat kita bisa membuktikan hemat, karena kita sebagai petani saya bilang adalah seorang pengusaha sebetulnya. Hanya nggak banyak petani kita yang merasakan dia sebagai seorang pengusaha. Nah, ada yang protes, manalah Pak, kami ini pengusaha. Jangan salah saya bilang, petani itu pengusaha. Pengusaha itu nggak mesti harus besar-besar, itu baru disebut pengusaha. Apa buktinya? Pemerintah mengakui ada dana untuk pengusaha mikro, kecil, menengah. Mikro itu lebih kecil daripada yang kecil, ya. Nah, baru yang kecil, baru menengah, gitu. Nah, itu pengusaha. Nah, kita sebagai petani itu pengusaha di bidang pertanian. Artinya seorang pengusaha selalu hitung-hitungan. Saya percaya kalau kita menyadari itu, kalau ada pupuk yang hemat, kira-kira kita mau pakai yang hemat atau yang boros? Yang hemat. Mesti yang hemat kan? Karena kita udah sadar tadi bahwa kita ini pengusaha, hitung-hitungan. Daripada yang boros, mending yang hemat, kan? Terus yang kedua, kalau ada yang praktis, kira-kira mau pakai yang ribet nggak? Praktis lah kan? Disadari atau tidak, ya manusia sekarang. Walaupun kita ini rata-rata nih angkatan manusia paling bahagia di dunia, ya angkatan kita yang 40 tahun ke atas. Kenapa? Kita melewati masa atau zaman transisi. Paling tidak tuh 4 zaman. Zaman yang begitu susah dulu, jangankan mau karaoke ya, mau lihat TV aja susah-susah ya. Zaman pelita. Setuju Pak ya? Zaman itu zaman kita dulu. Zaman pelita ya? Namanya Pak. Nah. Jadi terus baru zaman yang berkembang, ya. Habis itu zaman yang maju. Sekarang kita hidup di zaman teknologi dan informasi, zaman modern, zaman kemajuan yang luar biasa. Nah, saya sedikit mau membuka visi kita, ya supaya nggak ribet untuk berpikir tentang pupuk paten. Pupuk paten ini adalah satu hasil teknologi yang luar biasa. Menurut orang-orang sukses, ya, itu setiap zaman ada orang yang hebat pada zamannya. Setuju? Ya, kalau kita belajar ya di atas 50 tahun yang lalu, orang mau jadi orang-orang terkaya di dunia, itu mereka harus berjuang di atas 30 bahkan sampai 50 tahun. Nah, setelah 30 tahun kemudian, orang-orang hebat di dunia ini menjadi orang-orang terkaya di dunia. Itu dalam waktu 2-30 tahun. Tapi 10 tahun ke bawah ini bisa menjadi orang-orang kaya dan hebat di dunia. Butuh waktu hanya 2-3 tahun, 5 tahun. Kalau kita mempelajari profil mereka, apakah orang-orang yang cepat kaya di zaman sekarang karena mereka lebih hebat dari orang-orang yang 50 tahun lebih ke atas lalu? Bukan. Tapi karena zamannya sudah berubah. Artinya menurut mereka, di saat kita mau jadi orang-orang yang hebat, kita harus sadar bahwa kita hidup pada zaman itu. Atau bahasa kerennya itu melek era. Jadi sadar bahwa hidup pada zamannya. Nah, hari ini kita hidup pada zaman teknologi dan informasi. Menurut orang-orang sukses pada zaman ini, mereka bilang 2 hal ini bisa buat orang kaya. Saya punya teman di Cina namanya Jack Ma. Pernah dengar nama dia ya? Nah, saya kenal baik dengan dia, dia tidak kenal saya.
Dia salah satu orang terkaya di dunia sekarang. Dengan teknologi dia bisa menjadi orang kaya. Nah itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Banyak orang-orang kaya di dunia ini. Nah, informasi juga menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang mahal. Nah hari ini kita berbagi informasi sebetulnya. Tinggal bapak-bapak bisa melihat ini berharga atau tidak. Bukan karena penyampaiannya yang bagus mungkin. Ini hanya faktor pendukung kalau misalnya ada sedikit baiknya saya menyampaikan. Tapi bukan karena itu. Tapi semuanya terpulang ke kita. Apakah kita melihat ini biasa-biasa? Mungkin apalagi sesepuh kita ini kalau bicara soal orang promosi produk, wah kami sih Pak udah puas dengarnya. Tidak ada yang mau bilang kecapnya nomor 2. Semua mau nomor 1 semua kan? Nah itu. Tapi Pak, saya di sini kalau dibilang promosi, iya, memperkenalkan sesuatu itu boleh disebut promosi. Cuman saya hanya mengungkap data di balik fakta. Bukan kayak yang TV-TV itu kan, cereng-cereng gitu, enggak kayak gitu. Hanya semua yang mau saya sampaikan itu ada faktanya, ada datanya. Nah, jadi tinggal tergantung kita melihatnya seperti apa. Kalau ini menjadi sesuatu yang berharga, saya percaya pasti bapak-bapak akan simpan baik-baik. Ya bukan simpan baik-baik tidak dibagikan ke orang, bukan maksud seperti itu. Tapi tidak hanya maaf ngomong, ya disia-siakan saja seperti itu. Nah itu terpulang kepada bapak-bapak semua. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi pupuk paten ini merupakan satu hasil teknologi yang luar biasa. Salah satu hasil teknologi yang hari ini kita rasakan begitu menolong yaitu HP, ya. Menurut saya ini hasil teknologi, setuju kita? Setuju ya. Nah, dan ini sangat menolong sekali menurut saya. Salah satu contoh kalau kita mau tatap muka dengan teman atau keluarga kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang namanya WA, di mana ada fasilitas bisa telepon tatap muka di situ atau PC, video call. Nah, teman di mana aja, di Malaysia bisa, bahkan sampai ke Amerika bisa. Tatap muka langsung. Nah, kalau tidak ada fasilitas ini untuk bisa tatap muka ngomong langsung, gimana caranya? Harus ketemu kayak gini kan? Nah, kalau misalnya mau ketemu kayak gini ke Amerika, kira-kira gimana? Butuh biaya besar, butuh waktu dan segala macam. Apa maksudnya? Maksudnya sebenarnya teknologi, kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh manusia untuk manusia sebetulnya untuk memudahkan, untuk membuat lebih murah, lebih praktis, bahkan bisa lebih membuat sejahtera. Bayangkan kalau kita harus terbang terus kemana-mana, zaman-zaman dulu itu kan susah. Jangankan mau bertatap muka kalau orang jauh, nulis surat pun entah berminggu-minggu belum tentu sampai lagi kan. Telegram habis itu baru ada, itu pun dah payah-payah cari ke kabupaten. Kalau kita yang di kecamatan tuh, oh, kami dulu sempat jalan kaki berhari-hari. Nah, bekayuh lagi juga kan. Bekayuh 1 hari, habis itu jalan kaki 1 hari, baru datang ke kabupaten. Nah, itu untuk kirim telegram. Luar biasa kan? Nah, susahnya luar biasa. Hari ini, wah, apa hubungannya dengan pupuk paten? Hari ini pun ada orang yang tidak mau pakai HP juga kan? Yang tidak mau pakai Android. Nah, sebenarnya fasilitas. Ya, kalau yang belum beli gak apa-apa. Tapi menurut saya ini ya. Nah, itu semua pilihan. Sama. Pupuk paten ini satu pupuk yang luar biasa. Tapi itu pun pilihan untuk kita. Jadi jelaskan hemat, praktis, panennya berlimpah. Tapi tergantung apakah kita mau menggunakan itu. Nah, terus karena teknologi yang luar biasa seperti HP tadi, nggak usahlah kita analisa terlalu pusing-pusing. Wih, ngapa pula dia nih mukanya muncul, padahal dia di Malaysia. Lalu ada agak suaranya keluar. Dari mana barang ceritanya bisa kayak gitu kan? Diputar-putar, nyambung karena apa? Kan? Nggak lagi kayak gitu. Nah, maksud saya pupuk paten sama. Kok bisa tanaman yang tidak pernah berbuah jadi berbuah? Yang buahnya busuk jadi bagus, yang tadi buah bunga jantan jadi normal, yang tadinya
buahnya tidak pernah jadi bagus, Anda usah pusing-pusing, bagus langsung tinggal pakai kayak HP itu kan, beli pakai buktikan gitu. Nah itu maksudnya. Oke. Pasti dia meningkatkan hasil dan kualitas ya, mempercepat masa panen juga ya, merangsang pembuahan di luar musim. Nah ini menarik, kalau kita ini nanam durian semua sama-sama, habis itu pada waktu tertentu nanti durian kita semuanya berbuah, itu namanya musim apa? Musim durian kan? Sudah biasa. Tapi gimana kalau kita punya durian, orang lain punya durian, orang punya tidak berbuah, kita berbuah. Nah itu baru keren kan, kita punya berbuah di luar musim. Itu. Nah itu benar-benar bisa panen. Sama dengan tanaman lain juga kayak gitu. Kadang-kadang kita nih petani itu bukan panen benar-benaran. Maksudnya apa? Misalnya kita mau tanam timun, ya. Nah karena 5 kali tanam, 5 kali panen mati. Nah pas waktu mau ke 6-7 kali timun harganya melonjak. Waktu kita panen dari awal melimpah di pasar, harga timun anjlok. Itu bukan panen sebenarnya, hanya kerja aja kan, kerja untuk berusaha dapat ini tadi usaha untuk sayur timun. Tapi panen yang benar-benar panen di saat harganya lonjak. Lain panen benar-benar panen duit gitu. Nah itu sama dah yang contoh-contoh komoditi tanaman lain. Nah dengan menggunakan pupuk organik itu mendukung untuk tanaman-tanaman kita masa panennya panjang, umurnya panjang. Itu riset sudah membuktikan. Nah beda dengan tanaman-tanaman yang digunakan dengan pupuk-pupuk kimia ya. Semua pupuk organik itu bagus, tapi banyak pupuk-pupuk organik yang prosesnya lamban. Nah kalau kita begitu cepat sekali. Kalau 2 kemasan ini, yang ini disebut pupuk paten organik, dia menyediakan unsur hara lengkap, ada 13 unsur hara. Nah ini ada pupuk paten ya. Nah dia merupakan juga di sini penghantar ya, makanan untuk tanaman ya. Nah ini ada pupuk paten imun namanya. Nah jadi semakin hemat kita untuk bercocok tanam dengan menggunakan pupuk, karena ada pupuk imun yang bisa membuat tanaman kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya, membuat tanaman kita imun atau tahan terhadap berbagai bakteri, virus dan jamur. Nah ini bisa membuat tanaman juga meresap atau menyerap unsur hara lebih maksimal atau 10 kali lipat kinerja atau kerjanya. Jadi 2 pupuk ini kalau kita mau gunakan harus dicampur yang 2 kemasan ini ya. Nah supaya dia maksimal juga penggunaannya, dan ini bisa mengurangi seperti fungisida sampai 100%. Ya racun pestisida bisa sampai 80%, bahkan pupuk kimia bisa sampai 80, bahkan sampai 100%. Nah kita waktu ada pameran di tingkat internasional di tahun kemarin 2 kali perusahaan kita diundang secara resmi oleh pemerintah lewat Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam event internasional pameran di Kairo, Mesir. Nah pupuk paten dapat juara 1 karena memang organik dan masyarakat di sana lebih menyadari untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang non kimia. Nah, prospek kita sangat luar biasa ke depannya, baik di dalam negeri maupun sampai keluar sebenarnya. Di saat kita memiliki hasil pertanian yang non kimia, prospeknya ke depan semakin besar, semakin berpeluang untuk menguntungkan besar. Komoditi apa aja? Nah, terus pameran di tingkat internasional yang kemarin juga baru dilakukan di Kamboja, ya. Nah, kita juga diundang secara resmi. Di setiap negara itu yang edukasi, yang yang menyambut tim pupuk paten itu langsung dubes.
Saya lihat pupuk paten ini luar biasa. Kenapa? Kalau bicara pupuk, termasuk pupuk organik, ya, saya klaim semua pupuk organik itu bagus. Tapi ada sedikit permasalahan di masyarakat tani kita. Rata-rata pupuk organik itu lambat. Tapi pupuk kita begitu cepat hasilnya. Tapi tetap organik. Nah, ini yang menarik sekali. Dan saya lihat dari sekian banyak pupuk organik, pemerintah kita pilih pupuk paten sampai dipromosikan ke tingkat internasional. Artinya kalau pupuk paten ini teknologinya sama dengan organik lain, kalau saya yang punya pupuk organik, saya protes dengan Kementerian Pertanian. Jadi saya bilang, Pak, apa pula pupuk paten yang dipromosikan kan sampai ke luar negeri kan? Aku punya juga nih pupuk organik. Giliran dong gantian gitu kan. Nah, tapi kan nggak ada juga bisa protes. Kenapa? Karena pupuk paten teknologinya beda. Nah, saya lihat ini salah satu indikator yang menarik, ya. Kalau pemerintah kita saja mengandalkan pupuk paten, kenapa kita tidak? Artinya ada standar-standar verifikasi lah untuk kenapa Kementerian Pertanian Republik Indonesia memilih pupuk paten, ya. Nah, mungkin bukan hanya karena nama, ya. Paten itu kira-kira kalau kita di sini memahaminya gimana? Paten. Paten kan kalau obat tuh kalau udah paten mantap ya, bagus gitu loh. Nah, sing ada lawan ya, gitu. Dari nama pun kita udah bangga, ya. Tetapi dari pembuktian itu yang paling penting lagi. Oke? Nah, terus kemasan yang ketiga ini paten gold. Nah, kalau dua kemasan ini kita selalu sering sebut ini pupuk multi. Artinya bisa untuk semua jenis tanaman, bahkan bisa untuk ikan, udang, dan ternak. Nah, menarik kan? Petani-petani kita saya percaya jarang petani tunggal, dalam artian punya kebun sawit, hanya sawit aja gitu. Jarang. Pasti biasa ada ayam juga di rumah kan? Nah, ada yang lain-lain gitu. Nah, bayangkan kalau beli urea, pupukkan ke sawit, kasih ayam juga. Kira-kira gimana dia? Kayak dia subur gitu kan, pasti selap dia. Nah, ini bisa. Bahkan kemarin banyak pengalaman teman-teman keluarga di mana ada sampar kemarin, ayam sampai babi. Ada yang tinggal babi 1 ekor karena ada pupuk paten terselamatkan. Nah, ayam juga kayak gitu. Banyak sapi dan segala macam. Jadi dia membuat imunnya tinggi. Jadi tahan terhadap berbagai macam penyakit. Dan dia menjadi nafsu makannya, peningkatan nafsu makannya tinggi. Kalau tanaman tadi 10 kali lipat, ya, daya serapnya semakin maksimal. Kalau ternak itu nafsu makannya jadi bagus. Jadi siapkanlah makanan banyak-banyak. Logikanya kalau makannya banyak pasti pertumbuhannya akan cepat, seperti itu. Nah, jadi ini bisa untuk semua, ya, bahkan bisa menghindari dari berbagai macam penyakit. Itu. Nah, ini kalau penggunaannya, cara penggunaannya itu dengan dicampur dengan air. Nah, untuk tanaman-tanaman semusim, yaitu termasuk tanaman pangan, hortik, ya, sayuran itu bisa untuk 17 sampai 20 liter air. Nah, gampangnya kita untuk 1 tangki semprotan itulah. Kan kurang lebih 15-16 liter. Jadi 1 pasang ini kalau untuk tanaman semusim cukup 1 tangki. Nah, caranya ini ada yang serbuk, ada yang cairan, tinggal digunting, ya dimasukkan ke dalam air tadi di dalam tangki. Ya boleh separuh dulu airnya, terus ini dibersihkan, di sisa air yang mau dimasukkan, terus dipenuhkan air di 1 tangki dengan 1 pasang ini. Nah, tinggal langsung disemprotkan ke daun, batang, bunga, dan buah. Tinggal tergantung tanamannya apa kan. Nah, jadi pemupukan itu hanya mengingatkan bapak-bapak saja, dipengaruhi banyak faktor juga keberhasilannya. Salah satu yang paling penting adalah soal ketepatan. Tepat apa? Tepat waktu, tepat cara, tepat dosis. Nah, untuk waktu saya bagi 2, waktu pemberian dan waktu sesuai umur tanaman.
Nah, saran saya kalau mau pakai pupuk paten, mau pupuk pagi-pagi sekali. Yang lebih bagus di bawah jam 9 lah. Secara teori itu kalau langsung ke daun, itu tanaman sedang stop mata, daun sedang terbuka kalau pagi-pagi, itu biasa lebih maksimal. Nah, menghindari dari reaksi dan penguapan yang begitu tinggi, kalau juga mau sore-sore sekali. Seperti itu, di atas jam 4 lah. Nah, itu waktu. Nah, terus waktu tenor atau umur tanaman. Pastilah cabai dengan sawit beda, kan? Nah, untuk tanaman-tanaman semusim itu rata-rata 2 minggu sekali sudah bagus. Tapi kalau mau hasil yang maksimal juga, setelah ada buahnya boleh seminggu sekali. Selain dia menghindari dari berbagai macam penyakit, bobot buahnya betul-betul maksimal. Nah, sebenarnya kalau hanya meningkatkan hasil pertanian termasuk banyak cara, tapi di saat kita terserang hama dan penyakit itu yang bikin pusing. Nah, kalau pupuk paten ini banyak kasus. Ya, kalau untuk padi itu banyak kasus disemprot dengan pupuk paten, itu tikus nggak mau. Nah, itu udah banyak lah kasus cerita seperti itu, walaupun di luar referensi ahli. Terus kalau nanya saya, Pak Moses, benar nggak cerita itu? Itu benar ceritanya, banyak kasus kayak gitu. Oh, bisa dijamin nggak? Saya nggak berani jamin. Siapa tahu tikus di sini nakal kan? Nggak mau peduli dia kan? Nah, sekolah. Mana pernah kita bisa buat dia sekolah, tikus jangan makan buat tulisan gitu kan? Nggak mungkin. Tapi banyak kasus ya, termasuk sampai ke Sambas segala macam. Itu banyak lahan-lahan, bahkan di daerah Kabupaten Mempawah kemarin sempat terjadi semacam hampir krisis lah, gagal panen, krisis panen gara-gara terserang hama tikus. Nah, terus yang terselamatkan itu orang-orang yang menggunakan pupuk paten. Nah, ini jadi heboh juga. Banyak tanaman-tanaman yang udah dianggap apkir, katakanlah seperti itu, seperti sayuran, seperti cabai yang udah mau dibasmi karena terserang berbagai macam penyakit, dipupuk dengan pupuk paten bisa diselamatkan. Makanya banyak yang mengatakan bahwa wah, baru ketemu ada satu pupuk bisa menyelamatkan tanaman. Gitu. Bukan hanya membuat tanaman bisa hasilnya meningkat, tetapi bahkan bisa menyelamatkan tanaman. Nah, sama. Jadi kalau untuk tanaman-tanaman tahunan seperti sawit, kita ngomong sawit aja, karena sawit ini banyak alasan kenapa menjadi acuan. Yang pertama, komoditi tanaman yang makannya rakus. Nah, kalau logikanya dengan pupuk paten terpenuhi kebutuhan makanannya, apalagi tanaman yang lain, gitu kan? Nah, untuk tanaman sawit yang belum menghasilkan atau belum panen 3 tahun ke bawah lah, anggap seperti itu, kita masih anjurkan lebih bagus pakai ini karena bisa disemprotkan. Tapi dosisnya agak beda kalau untuk tanaman tahunan. Nah, kalau tadi untuk tanaman semusim satu pasangnya untuk satu tangki. Tapi kalau untuk tanaman tahunan untuk satu tangki 4 pasang. Nah, kalau 4 pasang itu bisa kurang lebih 10 sampai 15 batang. Ya tergantung kan, kalau dia masih kecil kan tidak terlalu banyak gitu kan, untuk daun, batang sampai basah. Tapi kalau dia udah besar kan makin banyak. Seperti itulah. Sampai basah daunnya, pelepahnya dan segala macam disemprot. Itu umur dari 1 tahun boleh? Boleh. Bahkan dari bibit pun boleh. Itu. Nah, bahkan dari lahan yang mau kita tanam pun, belum ditanam pun boleh disemprot dengan paten dulu untuk menetralisir. Termasuk kolam misalnya kita mau isi belum diisi misalnya, boleh 3 hari sebelum diisi dengan paten imun aja dulu, itu boleh. Lahan cabai misalnya yang mau kita tanam, sebelum ditanam kita semprot dulu dengan paten 3 hari sebelum tanam. Padi dan lain-lain lah semua sama. Nah, kalau belum tanam, tapi kalau memang udah pas macam misalnya kita ketemu pisang, waduh nggak sempat nih disemprot dengan pupuk paten, udah muncul buahnya kan, udah langsung semprot di buahnya aja. Nanti akan kelihatan buahnya lebih maksimal hasilnya. Itu bisa. Jadi jangan hanya untuk baru memulai. Kapan kita ketemu tanaman kita seperti apa, silakan uji sendiri dengan pupuk paten. Seperti itu. Jadi, nah, tenor umur waktu dalam umur tanaman. Nah, untuk tanaman sawit itu cara pemberiannya supaya maksimal ini dengan waktu
30 hari pertama pemberiannya. Maksudnya gini, hari ini kita kasih pemupukan atau aplikasi, yang keduanya 30 hari kemudian, 1 bulan. Nah setelah itu bisa 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Nah kenapa? Karena rata-rata tanaman kita tadi, apalagi sawit misalnya yang sudah produksi, itu mungkin banyak masalah. Yang tadinya tidak mau berbuah, bunga jantan, buah busuk, buah landak, nah itu bisa normal. Caranya hari ini dikasih, 30 hari kemudian kasih lagi. Untuk reaksinya banyak kasus cepat sekali. Bahkan saya bilang bisa melanggar kodrat itu ceritanya. Banyak video, nanti mungkin dari Pak Martinus bisa tunjukkan. Ada di Melobo kemarin, Pak Marcel juga, termasuk keluarga beliau di sana. Sawit, kami udah datang ke sana, kita suruh mereka videokan tanaman sawit yang tidak pernah berbuah. Setelah di video dia kasih aplikasi hari itu, sekitar seminggu kemudian divideokannya lagi, sudah muncul bukan dompet tapi bakal buah. Nah ini Pak, kalau kita bawa ke para ahli sawit yang udah menaun di sawit, pasti dia ketawa. Mana mungkin bisa terjadi seperti itu? Kalau normal dengan pupuk-pupuk lain memang tidak mungkin. Tapi saya bilang supaya kita nggak berdebat, itu anggaplah kasus. Dan kasus seperti itu banyak sekali terjadi. Nah ini berbicara soal percepatan dari reaksinya. Tapi keberhasilan tanaman itu perlu diingat, banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi yang paling besar pengaruhnya ada dua faktor. Satu, asal benih dan bibit. Komoditi apa aja deh, itu sangat pengaruh. Kita kenal yang namanya bibit unggul, ya. Nah kalau memang dia bibit unggul benar-benar dibanding dengan bibit biasa atau lokal, tetap lebih unggul ya bibit unggul. Manapun alasannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanah. Tanah merupakan media tempat tanaman hidup. Kita bicara secara umum, bukan hidroponik yang tanamannya di air dan segala macam. Nah, di mana dia hidup dari tanah, di mana tanah tempat dia hidup atau makan. Nah, tanah yang bagus atau tanah yang subur pasti berpengaruh lebih baik untuk tanaman dibanding tanah yang tandus, tanah yang tidak layak untuk kita berbudidaya. Tanam apapun di situ hidup segan mati tak mau, tetap berpengaruh dengan hasil. Nah, tapi hebatnya pupuk paten boleh diuji sendiri karena ini sangat efektif untuk tanah seperti apapun, karena dia langsung ke tanaman bukan ke tanah. Jadi pemberian pupuk paten perlu diperhatikan cara memberikannya, tidak langsung ke tanah tapi langsung ke daun, batang, bunga, bahkan buah langsung. Kalau dia jatuh ke tanah, pasti organik menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, ya, dan kena di akar juga pasti terserap oleh akar. Tapi cara yang tepat atau buat dia lebih efektif adalah dengan cara langsung ke tanamannya, bukan ke tanah. Seperti itu. Nah, karena langsung tersimpan juga di jaringan tanaman. Nah, untuk tanaman sawit yang dewasa, kita sarankan menggunakan pupuk paten Gold namanya. Nah, ini gabungan dari dua pupuk ini, ya, pupuk paten organik dengan paten imun, dan ditambah formulasi khusus untuk tanaman-tanaman tahunan. Nah, jadi ini lebih kepada tanaman tahunan, bahkan spesial lebih kepada sawit. Nah, karena waktu awal dua kemasan ini karena harus masih menggunakan air, jadi kita pernah sampai kontrak dengan beberapa perusahaan, mereka bilang bisa nggak buat yang nggak harus pakai air lagi. Nah, ini bisa. Pupuk paten Gold boleh tidak menggunakan air. Artinya pakai air boleh nggak? Boleh. Nah, kita gampangnya untuk tanaman sawit yang sudah menghasilkan atau produksi, cara penggunaannya langsung digunting, ya, ini karena cairan saset. Nah, tinggal kita teteskan di batang
sawitnya. Nah, kalau sawit yang masih ada pelepahnya, perlu diperhatikan, dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang ada di pelepah itu. Karena tetesan atau pupuk paten ini harus menyentuh langsung ke jaringan batang hidup tanaman. Dan dia langsung kontak dan langsung terserap dalam hitungan detik sebetulnya oleh tanaman. Dan kurang lebih 10 sampai 15 menit itu sudah maksimal terserap oleh tanaman. Jadi sangat efektif sekali. Mau dia lahan kita misalnya tanahnya tanah gambut, tanahnya misalnya tanah lempung berpasir, susah mau pupuk dengan pupuk-pupuk anorganik, pupuk kimia, tanah yang pasang surut, baru kita mau pupuk air pasang, gimana ceritanya kan? Gak efektif. Tapi kalau ini bisa. Nah, bahkan teman-teman bilang ego juga ya pupuk paten kita nih. Kenapa? Karena langsung kasih ke tanaman tuh dia sendiri yang makan. Kalau pupuk yang lain kita kasih ke tanaman ini maksudnya kan di sini. Kita kasih di sini karena teorinya kan kayak gitu. Di ujung-ujung daun. Kita kasih di sini yang sebelah makan juga kan. Pas tetangga pula punya kan. Nah, kita mau marah nggak bisa karena akarnya situ berebut dia. Bahkan tambah lagi segala rumput kan. Nah, kalau ini tidak langsung ke tanaman yang bersangkutan yang kita kasih. Nah, terus untuk tanaman-tanaman tahunan lain seperti katakanlah mangga seperti ini, durian dan lain-lain, itu batangnya kan cenderung banyak yang langsung vertikal berdiri tegak. Nah, kadang-kadang kita kalau sisinya contoh seperti ini, batangnya lurus, kita mau netes itu kan agak susah nih. Nah, agak khawatir bukan kena batang tapi netes ke tanah. Nah, boleh disiasati dengan menggunakan air. Nah, boleh misalnya 1 gelas atau setengah liter air. Kalau batangnya sedikit ya mungkin kita boleh pakai semprotan tangan aja. Nah, semprot di batangnya sampai basah ya. Nah, kalau sawit tadi boleh di satu sisi atau 2 sisi yang ada pelepah, cukup dibersihkan di posisi yang kita mau kasih pupuknya. Nggak perlu harus bersih semua, cukup di bagian yang kita mau teteskan, pastikan akan menyentuh batang hidupnya. Itu aja caranya. Nah, boleh di satu sisi atau di 2 sisi, kiri dan kanan. Tingginya seberapa, seenaknya kita ngasih. Kita lihat juga posisi yang paling nyaman, mungkin bagian yang tidak terlalu banyak rumput. Nah, bagian itulah enaknya. Ya, kurang lebih 1 meter atau mau di bawah lagi sedikit pun tidak masalah. Itu, dimana posisi yang lebih nyaman kita ngasihkan, yang penting langsung menyentuh kepada jaringan batang hidup tanaman seperti itu. Nah, untuk 1 batang sawit yang dewasa tadi yang sudah menghasilkan cukup 1 bungkus atau 1 saset. Dan cara pemberian maksimalnya sama tenornya. 30 hari pertama kasihkan, terus kasihkan lagi hari ini dan 30 hari kemudian, setelah itu bisa 4 bulan seperti itu. Cukup jelas mungkin ya dari penjelasan cara mengaplikasikannya. Oke. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan keuntungan lebih? Ya, tadi saya sudah cerita keuntungan pertama menggunakan pupuknya. Yakin dengan pupuk yang hemat, hasilnya yang praktis lagi, panennya melimpah, pasti menguntungkan. Ya, kalau cerita kayak sayuran saja kita tanam seperti tadi timun, itu kalau dipupuk dengan baik dan benar dengan pupuk paten, panennya bisa sampai 3 kali lipat dibanding panen yang lain. Bisa sampai belasan kali. Kalau yang lain kan rata-rata 5 sampai 7 kali. Udah nggak bisa panen lagi. Nah, dan hasil panennya itu selalu maksimal. Kalau pupuk-pupuk lain mau pakai pupuk apa aja lah, entah TA atau apalah, bukan menjelekkan, tapi memang nggak mampu dia bisa sampai di atas 7 sampai 10 kali. Nah, bahkan panen yang ketiga, keempat tuh mulai ada yang udah kecil-kecil, kepalanya melengkung dan segala macam. Tapi ini terus bagus terus hasilnya dan bisa maksimal terus. Nah, kalau hitung-hitungan hasil bisnis menguntungkan nggak? Sangat menguntungkan. Orang kalau mau 13 kali 12 kali panen, 3 kali tanam dia kan. Kalau kita panen terus, wah, nggak tahu kalau nggak menguntungkan, berarti kalkulatornya error ya. Nah, itu jadi sama dengan tanaman-tanaman lain juga, sawit termasuk nggak mengenal yang namanya trade.
Jadi setiap 2 minggu pasti harus panen, karena dia mempercepat masa panen. Dan kalau selama ini kita lihat sawit itu kadang-kadang ada buah di sebelah sini aja, 2-3 pandan. Kalau ini bisa hampir semua pandannya, bisa belasan sampai 20-an. Itu luar biasa sekali deh. Nah, makanya ya udah buktikan deh sendiri daripada saya banyak cerita kan. Nah nanti kayak cerita dongeng juga lagi kan, buktikan sendiri. Nah teman-teman kita udah banyak buktikan, termasuk di daerah Ngabang ya, di mana-mana sampai ke Pantura, kemana-mana. Di sini termasuk ada video di depan Polres Kadau ya, pernah lihat itu. Nah itu Pak polisinya yang justru juga men-shout itu buat kesaksian. Itu tanaman sawit yang nggak pernah berbuah dengan pupuk paten jadi berbuah. Nah itu jadi silakan dibuktikan sendiri. Nah untuk dapat untung lebih banyak lagi, caranya kita menjadi agen dari pupuk paten ini atau bermitra dengan perusahaan PT Rainier Inti Internasional. Nah kenapa? Karena ada fasilitas bisa beli 1 dapat 2. Kalau ini kan kemasannya semuanya 200.000 per box. Semua kemasannya 200.000 per box. Nah, kalau kita sudah menjadi mitra, kita bisa beli 1-nya, tapi dikasih 2. Bukan harganya dimurahkan, tidak. Tapi fasilitas. Artinya, bukan hanya orang yang punya kebun yang bisa jalankan peluang bisnisnya. Orang yang mau dagang juga lumayan. Bisa untung 100% karena bisa beli 1 dapat 2, karena nggak boleh dijual di bawah harga. Kalau di atas harga boleh, karena kalau kita beli langsung ke perusahaan dikirim ke kita ada ongkos kirim kan. Nah kalau kita beli di Pontianak di stokis ditambah 5.000 untuk pelayanan stokis. Nah jadi modal kita 205.000. Nah belum lagi ongkirnya kalau ke sini kan, dari Pontianak ke sini. Nah kami sepakat kalau jual eceran 1 kotaknya itu 225. Ini modal plus lain-lain tadi, dan orang dagang mau untung wajar dong, gitu kan. Nah itu jadi, tapi nanti setelah kita dapat fasilitas beli 1 dapat 2, berarti modalnya kurang lebih separuhnya. Bahkan saya bilang bisa pakai pupuk gratis kalau cerdas. Ya caranya, karena beli 1 dapat 2, 1 dipakai 1 dijual kan. Nah jual tak boleh di bawah harga. Jadi bisa pakai pupuk gratis. Kelihatannya sih subsidi lama-lama makin diperkecil kan. Nah subsidinya lewat pupuk paten. Kalau bicara bisnis, pupuk itu sangat berpotensi sekali, luar biasa. Mungkin bapak-bapak juga pernah lihat teman-teman yang berbisnis pupuk itu bisa kaya-kaya. Nah kenapa? Karena ada satu rilis mengatakan bahwa kebutuhan pupuk masyarakat tani Indonesia, bukan semua komoditi, itu melebihi 115 triliun setiap tahun. Kebutuhan yang nggak bisa dihindari sebetulnya kebutuhan, dan itu rata-rata, bukan semua komoditi. Nah berita baik, Kalimantan Barat itu nomor 2 konsumsi pupuk terbesar di seluruh provinsi di seluruh Indonesia setelah Sumatera. Nah hari ini kita pegang pupuk organik, pupuk paten di atas rata-rata. Dan sekarang Menteri Pertanian kita kampanye gunakan pupuk organik. Di masyarakat tani pun sering dilakukan pelatihan suruh gunakan pupuk organik, buat sendiri dan segala macam. Saya paham sekali lah. Kami karena sekolah di pertanian kan, tidak gampang buat pupuk organik. Ribet lah, perlu ketekunan lah, perlu modal lagi lah. Kadang-kadang ya tidak betah lah kita jadinya. Nah itu kalau dipresentasi, petani kita yang memang mampu konsisten seperti itu tidak sampai mungkin 2%. Nah jadi pangsa pasarnya kecil sekali, tapi karena tadi menuntut untuk praktis, ya ini sangat praktis sekali. Artinya kalau kita mau berbisnis dengan potensi pasar yang sebesar itu, begitu luar biasa sekali. Nah, memang sekarang orang belum terlalu banyak kenal pupuk paten karena baru usianya sekitar 1 tahun lebih. Kalau di Kalimantan Barat ini baru 6 bulanan inilah agak masif bahasa kerennya tuh. Nah jadi kalau di Sekadau ini pun ya jarang lah. Kalau pertemuan-pertemuan kayak gini pun
kita baru ini, ya biasa kita hanya di rumah yang hanya beberapa orang kayak gitu kan. Artinya Skadau ini salah satu potensi yang sangat besar sekali bicara soal kebutuhan pupuk sebetulnya. Nah ini peluang besar ya. Nah cara untuk kita bisa dapat keuntungan jauh lebih besar itu dengan cara kita menjadi mitra perusahaan. Nah produk kita sebenarnya bukan hanya berbasis di pupuk atau pertanian, tapi ada juga di kesehatan. Perusahaan ini 3 tahun lebih yang lalu perusahaan dengan produk kesehatan dan kecantikan. Nah ini produk-produknya juga udah luar biasa, udah ada GNP standar internasional, ada HACCP itu standar mutu ya. Jadi produknya hebat-hebat luar biasa. Nah ini untuk pembersih usus. Ya, usus kita itu semacam pabrik. Jadi itu produk kesehatan. Tapi saya nggak jelaskan terlalu detail tentang produk kesehatan. Nah ini ada namanya Colpro. Jadi ini multivitamin ya, kolostrum terbaik dunia. Jadi sangat bagus sekali untuk berbagai macam keperluan kesehatan, bahkan orang-orang yang bermasalah kesehatannya. Nah, ada kecantikan juga. Bahkan sekarang ada produk untuk pasutri, di mana produk itu senang ibu-ibu yang beli, bapak-bapak yang mengkonsumsinya, tapi ibu-ibu yang menikmatinya. Paham kan? Nah, kami kemarin waktu ketemu owner, apalah banyak-banyak produk, kita pupuk aja cukup. Jangan, itu manusia penting. Masa tanaman aja disuruh sehat? Nah, gitu. Jadi orangnya juga sehat, biar kuat ngangkat gitu kan. Gitu. Nah itu juga menjadi primadona sekarang produknya baru diluncurkan. Nah baik, bagaimana caranya untuk bermitra dengan perusahaan ya? Bahkan kita bisa membangun aset di sini. Caranya kita belanja ya, belanja ke perusahaan dengan nilai 3 juta. Ini menjadi agen penuh di mana nantinya kita bisa mendapatkan fasilitas beli 1 dapat 2 setelah kita belanja 3 jutaan ini. Nah, karena dia produknya per boxnya 200, berarti 3 juta dibagi 200 dapat 15 box. Betul Bapak? Betul ya, karena ini sudah tertulis, tetap tertulis ya Pak Marcel ya. Salah pun ya. Ini benar. Nah berita baiknya hari ini Pak, masih ada promo dari perusahaan yang saya lihat promonya luar biasa. Dimana bapak-bapak beli hari ini ya sekarang, maksudnya masih ada promo ya, saya nggak tahu nanti berakhir karena promo ini nggak selalu ada. Dimana kita belanja 3 juta dikasih barang senilai 4 juta. Nah harusnya kita dapat 15 box tapi ditambah 5 box lagi. Nah ini kesempatan yang sangat menarik menurut saya. Setelah itu kita dapat fasilitas bisa beli 1 dapat 2. Contoh kalau kita belanja 2 juta mestinya dapatnya 10 box, tapi perusahaan kasih 20 box. Luar biasa kan? Boleh tepuk tangan dulu deh dengan PT Renner Internasional, supaya seperti yang Pak Marcel bilang, tepuk tangan itu selain buat kita sehat tapi buat kita juga senang. Nggak pernah kan lihat orang normal marah-marah tepuk tangan? Ada nggak? Kecuali nggak normal. Itu. Jadi kalau tepuk tangan tuh pasti orang senang kalau normalnya, gitu kan? Nah kita pengen kita selalu bisa senang, tertawa, itu juga membuat bisa panjang usia ya. Nah baik. Oke, jadi ini kesempatan yang luar biasa di mana nggak ada biaya untuk mendapatkan fasilitas itu, cukup belanja. Nah kalau kita belanja pupuk selama ini dapat apa? Dapat pupuk aja kan? Sama di sini belanja dapat pupuk, bahkan dikasih hadiah kan? Habis itu kasih fasilitas. Berikut belanja bisa beli 1 dapat 2. Selama ini kita belanja pupuk, tetap bayar juga kan? Tak minta dengan akung ya? Bayar juga. Bahkan bertahun-tahun. Ada yang berdam-dam bahkan awal tahun hanya dikasih kalender. Makasih ya, nanti belanja lagi. Nah kalau di sini ada fasilitas. Itu keuntungan yang kedua, dimana kalau kita mau dapat fasilitasnya, kita bisa pakai pupuk gratis bahkan. Kalau dagang pun menarik, bisa untung 100%. Nah, keuntungan yang ketiga kalau kita mau cerita ke teman-teman, ke keluarga kita dengan misi bahwa kita mau berbagi suatu kebaikan atau berbagi kasih. Jangan punya target untuk dapat untung seperti itu, ya.
Tapi itu secara otomatis karena ada sistem. Tapi dengan niat kita mau berbagi untuk membantu mereka mendapat solusi dari masalah-masalah tanaman, masalah pupuk yang begitu cukup komplit, ya. Di mana dapat pupuk susah, harganya melambung tinggi, kadang-kadang udah beli yang mahal pun palsu dan segala macam. Nah itu sering kami temukan di lapangan. Kan kasihan masyarakat kita. Nah itu tujuannya kita cerita dengan mereka. Silahkan mereka pakai pupuknya. Nah kalau mereka mau lebih murah, mau lebih untung, jadilah mitra, jadilah agennya. Nah kalau bapak-bapak pernah lihat sistem, ya, yang kurang lebih seperti ini, kalau hanya untuk tujuan mengembangkan sistem, menurut saya agak sedikit susah untuk ngajak orang menjadi mitra. Tapi untuk di PT Renet Inti Internasional justru sebaliknya. Di saat orang menyadari, mereka pasti mau jadi mitra karena untungnya lebih banyak. Secara umum, secara normal, semua manusia pasti mau untung. Setuju? Setuju. Tidak ada orang yang mau rugi. Nah, sebenarnya pakai pupuk tidak rugi, tapi untungnya tidak banyak. Kan secara normal orang mau untung lebih banyak dong, gitu kan? Wih, kalau di sini nanti Pak Kajal jadi agen misalnya kan, teman-teman yang lain beli tempat beliau. Saya udah jelaskan kayak gini. Si lama-lama merenung juga. Ini sih Pak Kajal nih untung banyak terus nih. Oh udahlah, aku mau jadi mitra juga. Tidak apa-apa, biar sama-sama untung. Pak Kajal tidak dirugikan kok. Bahkan secara otomatis dalam sistem diberi bonus oleh perusahaan. Nah, apa bonusnya? Ya, perusahaan ini menyediakan banyak bonus di sini. Ada berupa uang tunai yang masuk rekening kita. Ya, ada yang harian, ada yang bulanan nantinya. Ada fasilitas seperti dapat hadiah kendaraan motor. Bahkan tersedia ada 2 mobil sederhana dan mobil mewah. Nah, bahkan bisa sampai mencapai mendapatkan villa mewah. Bahkan kebebasan finansial atau bisnis atau usahanya bisa diwariskan. Nah, dari 3 keuntungan tadi menurut saya keuntungan ketiga ini sangat menarik dan bahkan menjanjikan. Karena ada satu sistem di situ yang bisa membuat kita bisa luar biasa. Bukan karena kita, tapi karena sistem. Nah, anggaplah kita orang-orang yang mau cerita ke orang lain, ke teman dan keluarga kita untuk berbagi kasih, katakanlah seperti itu. Nah, ini mumpung bisa diputar, saya langsung putar ya. Tapi langsung jawab lah dia kan. Oke. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa fasilitasnya begitu banyak? Ya, karena sistem perdagangannya berbeda dengan sistem perdagangan biasa. Perdagangan yang biasa itu kita sebut perdagangan konvensional, di mana mata rantai produk itu panjang dari pabrik ke distributor tunggal, ada agen, ada grosir, ada pengecer, toko, warung, baru sampai ke konsumen. Bahkan rata-rata ada iklan supaya masyarakat kenal dengan produk itu. Survei membuktikan iklan ini memakan biaya sampai 40% dari harga produk yang dibayar oleh konsumen. Nah, pernah kenal namanya satu merek produk Samsung, cukup terkenal kan? Nah, di seluruh dunia terkenal, macam-macam produknya. Budget iklannya berapa besar? Pernah saya baca rilis tahun 2017. Iklan Samsung 1 tahun di atas 500 triliun. Banyak gak tuh? Siapa yang bayar itu? Konsumen. Tahu teman saya namanya Messi, pemain bola. Saya kenal betul dengan dia. Saya favorit. Dia gak kenal saya sih. Itu kaya raya kan? Ada sampai punya pesawat pribadi. Ronaldo juga. Kenapa bisa mereka seperti itu? Siapa yang bayar mereka? Pelatihnya? Bukan. Sponsor, iklan semua. Mereka yang di TV, nah kita kenal artis kita yang luar biasa. Salah satu siapa? Artis. Raffi Ahmad, ya. Kaya Raffi Ahmad sekarang itu, luar biasa. Siapa yang bayar dia bisa kaya kayak gitu? Televisi? Bukan. Iklan. Nah, maksud saya semua itu dibagi untuk kita sama perusahaan. Jadi iklan tidak ada,
Ini masing-masing ini distributor tunggal, agen, grosir dan segala macam. Kira-kira mereka mau dapat untung nggak? Semuanya ambil untung. Nggak ada yang beramal lagi sini, punya modal semua kan. Dapat untung rata-rata 5 sampai 10%, bahkan ada yang sampai 20%. Bayangkan besarnya itu. Nah, itu semua dibagi ke kita di sini, kita dengan perusahaan langsung. Nah, pembagiannya sudah diatur dalam undang-undang ya pemerintah kita dari Undang-Undang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2019 nomor 17. Nah, kalau dulu-dulu pernah kenal sistem seperti ini, mungkin belum terprotek. Jadi banyak yang mungkin jadi PHP lah kasarnya seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang semua sektor kehidupan kita udah semakin baik, termasuk dalam sistem seperti ini. Nah, ini kesempatan kita bisa membangun aset sekaligus. Kata orang kaya bilang, kalau orang kaya itu bukan berapa uangnya hari ini, tapi dari mana dia dapat uangnya. Nah, orang kaya adalah orang yang mendapatkan uang dari asetnya. Kalau bapak-bapak, teman-teman semua punya kebun sawit, itu salah satu aset. Di mana kebun sawit itu menghasilkan uang, bahkan bisa panen setiap 2 minggu sekali rata-rata kan. Nah, itu aset. Tapi membangun aset itu juga butuh biaya kan, cukup besar. Nah, hari ini kita bisa membangun aset jaringan namanya. Karena menurut seorang konsultan orang kaya di dunia, Robert T. Kiyosaki namanya, beliau mereferensikan untuk membangun aset dalam bentuk jaringan, dan itu berpotensi sangat luar biasa, bahkan tidak terbatas. Nah, perusahaan menyediakan banyak keuntungan ya, secara sederhana dibagi 7. Ada namanya bonus referral atau referensi, ada bonus level namanya, ada bonus pasangan, ada bonus RO atau repeat order yang belanja tadi, belanja ulang, ada bonus unilevel namanya, ada reward semacam hadiah, ada royalti itu seperti pensiun atau saham. Nah, menurut saya ini luar biasa menarik karena kita nggak perlu biaya, bahkan sebetulnya hanya belanja ya, nggak ada biaya kita bisa punya semacam saham atau bahkan pensiun ya. Nah, kalau kita mau cerita ke teman-teman kita, keluarga kita, karena ini sudah tersistem, nggak bisa ditawar-tawar ibaratnya. Seandainya kita cerita ke A dan dia singkat cerita mau belanja 3 juta juga, perusahaan akan transfer langsung ke rekening kita besoknya, ya di luar hari libur ya. Kalau kita hari ini misalnya daftarkan atau postingkannya, besok hari Jumat masih masuk rekening langsung karena belum libur. Tapi kalau Jumat, besoknya Sabtu libur, terpending sampai Senin baru dibayar. Itu aja. Nah, Sabtu daftarkan karena besoknya ada Minggu, terpending Senin dibayar gitu. Nah, jadi harian. Cerita ke B dibayar lagi 300.000, cerita ke C dibayar 300, cerita ke D yang belanja ya 3 juta. Nah, bahkan ini tidak dibatasi mau cerita ke banyak orang, semakin banyak semakin banyaklah pengalinya ya. Secara sistem ya disebut sistem ini binary atau hanya 2 jalur, di kiri dan di kanan saja. Nah, tadi ada A dan B ya, dimana kita kalau kita yang mereferensikan kita mendapatkan 300.000 dari belanja 3 jutanya, tapi ditambah bayaran bonus level, dimana ada A dan B di satu level yang sama dibayar lagi 500.000. Nah, anggaplah ini contoh cerita, ada C dan D, tapi bukan kita yang cerita. Anggap mungkin A yang cerita ke C dan B cerita ke D, tapi kita tetap dibayar 500.000. Ada muncul E dan F di sini, nggak tahu siapa yang cerita. Karena sistem mungkin entah dari atas lempar atau dan segala macam, secara sistem ada di level yang sama kita tetap dibayar 500.000, bahkan ini tidak terbatas kedalamannya. Ini yang luar biasa ya. Itulah sistem. Jangan ukur kita sekarang di mana dan seperti apa kita hari ini. Bahkan justru kami bisa jelaskan ini, ketemu dengan teman-teman itu referensi dari Bu Ratna, dia masih kerja di Rumah Sakit Antonius, dia nggak datang, nggak sama-sama dengan kita. Nah, kalau misalnya nanti Pak Kaja bergabung jadi agen, ya Bu Ratna yang dikasih bonus oleh perusahaan karena secara sistem dia yang mereferensikannya, walaupun saya yang menjelaskannya kan. Nah, kita bekerja tim. Nah, kami nanti ke banyak titik sosialisasi seperti ini. Kalau bapak-bapak teman-teman punya
keinginan untuk mengambil keuntungan ketiga ini bisa referensikan. Kami sampai ke Putus Sibau, nanti mana-mana nanti kalau bisa bergabung di dalam grup ya bisa update perkembangan kita. Nah itulah sebuah sistem di mana kita bisa berpotensi tidak terbatas jadinya. Kalau kita sendiri pasti terbatas waktu, terbatas keahlian, terbatas modal dan lain-lain lah. Semua kita itu punya keterbatasan. Tapi di saat kita masuk ke dalam sistem yang bisa membuat kita tidak terbatas. Nah, itu yang menarik. Oke, ada bonus yang ketiga disebut bonus pasangan, di mana dia mengandung sistem tim yang besar. Anggaplah tim kanan ini, timnya si B ini lebih besar. Terjadi pertumbuhan di tim A ini yang lebih kecil. Dia langsung berpasangan, tidak mengenal level. Nah, satu pasang 50.000, pembatasnya per hari 3 juta per hari. Wah, sedikit benar Pak kalau 3 juta sehari. Bisa enggak lebih besar bonus ini? Bisa. Punya hak usaha yang lebih dari satu, kayak Pak Martinus. Beliau punya hak usaha langsung beli 7 kali 3 juta. Kalau hari ini tadi saya tadi agak lupa ya. Hari ini kita dikasih bonus, udah cerita tadi ya, dimana belanja 3 juta dapat barang 4 juta kan. Yang tadi dapatnya harusnya 15 box ditambah 5 box lagi 20. Nah, dulu nggak kayak gitu. Pak Martinus belinya 3 hak usaha 3 jutaan karena nambah 5.000, 3 juta 90 waktu itu. Kalau hari ini 3 juta 100 store-nya. Nah, kalau 7 berarti tinggal kalikan 7. Tapi 75 hari beliau menyabet ada 3 motor selain bonus. Nah, bonus beliau waktu itu yang pernah saya intip dalam waktu seminggu tembus 11 juta. Ini orang luar biasa. Beri aplaus dulu deh. Luar biasa. Itu di luar dari keuntungan pakai pupuk. Nah, makanya saya bilang bisnis ini bisnis relasi. Siapa yang punya relasi banyak dan mau cerita, dia yang berpotensi. Gitu. Nah, tapi ingat, relasi kita relasi orang juga. Teman kita juga teman orang. Kita nggak mau cerita, orang lain yang cerita. Nah, itu. Oke? Nah, ada bonus selanjutnya. Oke, ini ada contoh perhitungan tadi. Seandainya kita cerita ke 2 orang A dan B, di mana mereka belanja semua, ada bonus sponsor dikalikan 2, 600.000, ada bonus level 500.000, dan ada bonus titik pasangan 50.000, jadi totalnya 1.150.000 di 2 orang. Bayangkan kalau kita mau cerita 10 orang yang belanja, tinggal kita pasang di 5 kiri 5 kanan, kalikan 1.150.000. Lumayan kan untuk nambah-nambah selain untung pakai pupuk ya, atau mau dagang juga bisa untung. Itu baru kita yang cerita, belum teman-teman kita cerita juga kan. Nah, itu terakumulasi secara sistem artinya. Nah, ini bonus jangka panjang bulanan. Kalau yang tadi harian semua, di mana orang belanja di tim A katakanlah 2 juta, B 2 juta, itu 1 poin namanya atau 1 pasang 50.000, dan berpotensi sampai 10.000 pasang per hari. Dengan potensi ini bukan orang tapi nilai belanja dengan berpotensi 10.000 pasang atau 500 juta per hari. Wih, biasa sekali kan? Banyak duitnya tuh ya. Nggak usah mikir yang muluk-muluk kayak gitulah. Ya, tapi kalau bicara pupuk potensinya ada cukup besar. Nah, kalau dapat aja ya 50% dari itu ya luar biasa. 10% aja masih sangat besar sekali. Nah, kalau kita bangun ya 2-3 tahun ke depan mungkin bisa terjadi kan. Nah, itu. Ini juga bonus jangka panjang di mana berpotensi sampai 223 miliar ya. Bahkan ini 1 jalur pun kita masih bisa dapat. Nah, itu bulanan. Oke. Nah, ditambah menarik lagi ada bonus yang ke-6 dan 7 ya, di mana ini seperti tabungan di mana orang bergabung itu terhitung poin secara sistem otomatis. Orang belanja ulang secara sistem terhitung otomatis. Nah, kalau tadi Pak Martinus bergabung misalnya 7, berarti 7 poin langsung. Nah, kalau ada orang belanja di sini misalnya 100 juta, belanja ulang di sini 100 juta, langsung 50 poin. Gitu. Bukan banyaknya orang tapi nilai belanjanya. Nah, terjadi karena sistemnya akumulasi, penambahan terus-menerus tanpa ada pengurangan. Kalau dia bertambah terus pasti sampai. Kecepatan nambahnya tinggal berapa cepat nambah dan berapa banyak nambahnya. Gitu.
50 kiri kanan dapat lagi 15 juta. Nah, ini dipotong pajak masuk rekening kita. Kalau yang tadi nggak potong pajak karena perusahaan yang bayar pajak. Sesuai dengan hitungan saya tadi. Nah, kalau ini potong pajak sisanya baru masuk, bukan sisanya sih. Maksudnya setelah dipotong pajak. Karena kalau sisa itu lebih sedikit daripada yang utuhnya kan. Nah, itu pemahaman saya sih kayak gitu. Ini bukan sisa, setelah dipotong pajak 10% masuk rekening kita. Terakumulasi berarti nambah 250 kiri kanan berangkat Dubai, yaitu dijadwalkan perusahaan. Nambah lagi separuhnya di 500 kiri kanan dapat 150 juta. Potong pajak ini terima di atas panggung, uangnya yang diterima. Nah, digambarkan dapat mobil sederhana. Masih adalah mobil-mobil yang sekelas itu ya, sederhana. Nah, terus terakumulasi karena dia nambah-nambah terus, bukan hanya kita tapi seluruh tim, dan mungkin ada orang belanja besar-besaran di sana, koperasi atau kepala desa, anggaran ketahanan pangan dan segala macam, ya miliaran, makin cepatlah dia nambah. Terjadi 3.000 kiri kanan dapat lagi 500 juta, potong pajak terima di panggung. Nah, gambarannya dapat mobil mewah atau disebut di sini Pajero. Wah, Pak, saya nggak senang Pajero, kan ini disebut merek kan. Saya lebih senang Fortuner. Ya enggak apa-apa, beli Fortuner ya, karena uangnya yang kita terima. Kalau saya sih Fortuner pun enggak, apalagi Pak Jero, saya lebih senang Mak Jero misalnya kan. Enggak apa-apa beli Mak Jero karena duitnya yang diterima kan. Nah, ditambah-tambah terus menerus sampai nanti 10.000 kiri kanan dapat uang 1 miliar. Sekarang ada 7 orang yang sudah sampai di sini, bahkan ada seorang TKI ya, dengan pengalaman lebih 20 tahun bekerja di luar negeri, hanya tamat SMP, mengerjakan sistem ini ya, karena ada sekolah bisnisnya. Dalam waktu 2 tahun 10 bulan beliau sampai mencapai 1 miliar. Artinya yang lain ini disabet semua dan sampai dapat terima 1 miliar atau villa mewah. Waktu kami di Makassar beberapa minggu yang lalu, ya, ada Pak Iswadi berangkat, Pak Martinus juga bersama saya, ya, dengan ada yang lain juga. Kami melihat, waduh, saya merinding. Itu beberapa menit tidak bisa ngomong beliau, menetes air matanya terus menerus. Ya, kita walaupun tidak seperti dia merasakan keharuannya, kebanggaannya, kepuasannya, itu kita bisa merasakan energinya. Kami pun ikut berlinang-linang, sampai owner juga ikut nangis gitu. Nah, banyak hal-hal yang luar biasa. Mungkin nanti kalau ke grup bisa lihat pernyataan beliau waktu membangun bisnis ini. Dia bilang bukan sekali 2 kali saya menggadaikan KTP hanya untuk mendapatkan uang bensin 10.000 untuk membangun bisnis ini. Tapi karena begitu beratnya himpitan dia, sehingga dia mengeluarkan tenaga-tenaga ekstranya, sehingga dia bisa mencapai hal seperti itu. Kalau bicara pintar, enggak juga lah saya pikir, karena dia hanya sekolahnya tamat SMP. Pengalaman enggak juga lah, lebih 20 tahun hanya jadi TKI, apalah pengalaman yang terlalu hebat kan. Nah, tetapi karena dengan tekad dan keyakinannya, dia mau merubah hidupnya, mau menolong banyak orang, dia bisa mencapai prestasi yang menurut saya sangat luar biasa. Nah, setelah tercapai di 10.000 kiri kanan, kita akan mendapatkan royalti 3% dari omset perusahaan setiap bulannya. Nah, menarik sekali. Makanya saya bilang teman-teman, ini proyek besar. Ini proyek hampir nggak ada modalnya. Tinggal kita kerjakan dengan serius, ya. Selesai di sana, kita bisa mendapatkan 3% setiap bulan dari omset perusahaan, bukan keuntungan. Omset. Hari ini rata-rata omset perusahaan setiap bulan 30 miliar. Tapi sudah bertaburan Pajero di Sulawesi sana. Apalagi kalau kita bicara soal potensi pupuk yang triliunan tadi. Nggak usahlah ngomong triliunan itu ya. Berapa persen saja dari potensi omset itu kita pegang. Di mana sebuah bisnis atau usaha kita ada perputaran keuangan yang besar di situ, pasti kita akan keciprat hasilnya. Setuju Bapak-bapak? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dengan begitu antusias semangatnya saya, ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan, walaupun bukan itu tujuannya. Tapi kalau ada kekurangan dan kesalahan itu juga murni karena kelemahan dan kekurangan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Tapi kalau ada hal yang baik, karena niat baik tadi, ambil itu. Ada hal-hal yang positif, ambil. Bahkan saya sarankan, ceritakan ke banyak orang. Karena menurut saya, ada nilai lebih kita selama kita hidup di dunia ini, di saat kita bisa berguna untuk orang lain. Kalau hanya cerita uang, hampir rata-rata nggak pernah cukup juga untuk kita. Kalau pribadi, cerita pribadi. Tapi kalau kita masih bisa berguna untuk orang, itulah nilai lebih kita. Bukan hanya karena uang. Nah, itu dari saya. Silahkan mengambil keputusan. Tapi kalau ada hal-hal yang mau di-sharingkan, mau tanya jawab, boleh santai-santai saja. Boleh saya duduk di sini atau di sana penuh kayaknya. Nah, saya kasih ruang pertanyaan. Langsung aja ya Pak MC, nggak perlu dilontar lagi, kita santai saja. Bapak-bapak kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silakan. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Selamat siang, selamat mengambil keputusan. Oke.